Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Kita terus mengawal proses hukum Pak Muhammad KC dan juga Yaya Waloni. Kenapa kok diikutkan Yaya Waloni? Karena mereka sama-sama anak bangsa ini. Kita satu bangsa, satu tanah air. Jadi proses hukum harus adil. Tidak ada tembang pilih, begitu maksud saya ya. Nah, jadi bagaimana kasus Muhammad KC ini selanjutnya, saudara? Tentu kita tidak tahu banyak ya sampai di mana, intinya memang sudah ditangani oleh kuasa hukumnya. Tetapi kabar yang sedang heboh sekarang ini adalah di mana dugaan ada seorang insinyur Irjen ya, Inspektur Jenderal yang namanya adalah Napoleon ya, atau BP ya. Jadi saudara, kita mau cari tahu terus bagaimana perkembangannya. Apa benar-benar beliau turut melakukan pemukulan itu? Begitu loh kan. Selama ini kan hanya kita dengar berita dari orang yang bukan melakukannya gitu. Tapi sekarang kita mau dengar langsung pernyataan dari si Bonaparte Napoleon Bonaparte ini ya. Nama Napoleon Bonaparte sebenarnya biasanya nama orang nasionalis. Ya ada juga si Bonaparte teman saya itu Kristen. Saya pikir dia, tahu lain lagi ya. Nah kalau itu pangkatnya mungkin masih kombes malah ya. Udah lama nggak ketemu saya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, ini kita melihat kasusnya ini ya, bagaimana kasus si Napoleon Bonaparte ini. Apa benar maksudnya dia melakukan pemukulan itu ya. Saudara, tapi sebelum saya tunjukkan bukti-buktinya, jangan lupa ya, subscribe dulu, tombol lonceng pencet, like, beri komen. Kenapa tombol lonceng harus dipencet? Karena kalau nggak dipencet, Anda nggak bisa melihat video-video saya yang baru. Jadi kalau sudah dipencet itu, ketika saya buat video baru itu terupdate ya di HP saudara ya, bisa muncul di HP saudara. Ini ya kita saksikan ya, atau saya bacakan apa pernyataan saudara kita ini, si Napoleon Bonaparte ini di Detik News atau sama aja detik.com sepertinya ini ya. Jadi isi lengkap surat terbuka Irjen Napoleon soal aniaya MKC ya. Dia katakan begini: saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebenarnya saya ingin berbicara langsung dengan saudara-saudara semua. Namun saat ini saya tidak dapat melakukannya. Saya tanggapi ya, kenapa saudara kita ini mengatakan sebenarnya dia ingin berbicara langsung kepada kita semua rakyat Indonesia, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Disebabkan dia memang masih ada kasus juga ya. Jadi sekarang dia ada kasus yang dalam proses dugaan korupsi ya. Jadi dia juga ditahan. Namun memang belum sampai dipecat, karena nanti kalau setelah sidang ya baru itu ditentukan ya, apa masih dia bisa dinas lagi atau langsung dipecat. Ya, saya dengar kabar juga kalaupun dia masih dinas lagi ya 1,5 tahun lagi saudara kita ini sudah pensiun sih, si Napoleon Bonaparte. Saya dapat informasi dari teman-temannya. Saudara, jadi terus dia katakan begini ya, terkait simpang siur informasi tentang penganiayaan terhadap KC, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Alhamdulillah, YRA ini, ya Robbil Alamin mungkin ya, bahwa saya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Luar biasa ini. Luar biasa sekali ya. Jadi dia dibesarkan dalam ketaatan agama Islam rahmatan lil alamin. Saya dulu juga muslim Islam saudara. Rahmatan lil alamin, alamin itu artinya rahmat bagi semesta alam harusnya
ya dimanapun dia berada harusnya menjadi rahmat ya, menjadi kebaikan bagi banyak orang begitu. Jadi dia katakan dia taat ya terhadap agamanya, tapi kenapa terjerat ya? Terjerat itu dugaan kasus korupsi. Kenapa saya bilang dugaan? Walaupun memang sudah diperiksa, tinggal sidang saja. Sudah diperiksa, saudara. Habis pemeriksaan itu, nanti baru pemeriksaan Muhammad KC ini. Siapapun bisa menghina saya. Nah, dia bilang boleh menghina dia. Si Napoleon Bonaparte. Tetapi tidak terhadap Allahku. Allahku maksud dia. Al-Quran, Rasulullah SAW. Dan akidah Islamku. Karena saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Saudara, kalau berita yang kita dengar sih tindakannya luar biasa ya. Sampai digebukin, sampai sudah nggak berdaya lagi, digebukin lagi, macam-macam lah. Tapi di sini tindakan terukur ini hanya bisa diucapkan oleh orang yang masih berdinas dalam kepolisian yang aktif. Misalnya gini, ada orang kasus ya pidana. Terus saya sebagai penyidik atau saya sebagai juru periksa yang BAP gitu. Baru saya boleh pakai tindakan terukur. Ini dia nggak boleh nangani kasus Muhammad KC. Dia kan sama-sama di sana tahanan. Ya nggak lama lagi bisa terpidana ya. Ya ini memang orang nggak ngerti saya ngomongnya apa ini ya. Dikatakan di sini melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Irjen Napoleon segera diperiksa soal motif penganiayaan MKC. Oh di sini ya. Jadi dia siap mau diperiksa. Nggak tahu yang buat Irjen ini dia atau si Detik News ini ya. Ya kalau saya sih kurang yakin ya dia itu Irjen. Maksudnya pangkat sih boleh, tapi karakter seorang Irjen, Insinyur Jenderal, saya nggak yakin. Saya nggak yakin habit Insinyur Jenderal ada. Karena dia itu bukan hanya jenderal yang beragama Islam, kalaupun dia masih tugas, dia itu bukan jenderalnya orang Buddha, itu jenderalnya rakyat Indonesia, digaji oleh masyarakat Indonesia. Saya percaya masyarakat yang beragama Kristen ini kaya-kaya kok. Mereka kan banyak pabrik, banyak ini. Mereka kan beri pajak. Jadi ya termasuk orang Kristen menggaji dia. Jadi bukan dia jenderal agama Islam. Maksudnya jenderalnya orang agama Islam. Bukan jenderal yang ditabiskan atau yang dilantik oleh negara ya. Tapi saya nggak mau lah pakai jenderal-jeneralan dia. Ya. Di situ kan. Selain itu perbuatan KC dan beberapa orang tertentu di sini dikatakan ya telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Oh serem. Saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga menghapus semua konten di media yang telah dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. Saya nggak tahu konten-konten mana. Setahu saya konten-konten yang berkaitan dengan hal-hal yang diajukan pembuktian nanti ya, yang maksudnya konten-konten Muhammad KC itu yang ada kaitannya ke penistaan itu saya tahu sih udah dihapus. Cuma kalau konten-konten yang nggak terkait ya ngapain dihapus sama Google, enggak lah ya. Akhirnya saya akan poin kelima ya. Poin kelima ini, akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap KC apapun resikonya. Berarti dia udah ngaku tindakannya. Tapi di sini nggak dijelaskan sampai seperti apa tindakannya. Tapi yang saya dengar sih sampai digebukin, sampai disiram kotoran ke mukanya gitu yang saya dengar ya. Semua kita ya, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT dan hidup rukun sebagaimana yang ditauladani oleh para pendiri bangsa kita. Wah, ini saya rasa ini cari simpatisan dia nih ya. Hormat dan salamku. Ya, jangan apa ya, yang ikut ini berita ini ikut lagi nanti ya, supaya Anda tahu berita-berita selanjutnya dari PBNU, dari MUI nanti ada. Jadi dia ini cari simpatisan nih, tapi nanti lihatlah
Apa tanggapan PBNU ya? Ya, Napoleon Bonaparte alias Napo Batara. Wih, ini Batara sebenarnya orang Batak kalau Batara ya. Tapi heran, dia ini lahir di Lahat katanya. Inspektur Jenderal Polisi. Analisis kriminolog soal MKC dianiaya Irjen Napoleon Rutan. Ya, terus dia sudah mengakui bahwa dia melakukan tindakan ya terhadap Muhammad KC, walaupun dia bilang tindakan terukur, tapi tindakan terukur itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang bukan menangani kasus Muhammad KC. Sedangkan si Napoleon Bonaparte ini juga adalah sama statusnya sama Muhammad KC. Bedanya dia dari polisi. Sama statusnya, tahanan juga. Nanti sama-sama bisa terpidana ya. Kita lihat aja di sidang nanti. Tapi saya harap ya Bapak Kadip Propam tolong bertindak apa ya, profesional, adil dan transparan. Jadi profesional itu sesuai dengan aturan Propam, adil ya adil lah, jangan lihat agama itu agama ini. Terus transparan ya, diberitakan kepada masyarakat sampai kemana ini kelanjutannya nanti tentang perbuatan dia terhadap si MKC ini. Begitu juga Pak Kapolri, tolong Pak Kapolri ya, tolong Pak Kapolri ya. Ya, jadi ya kalau Pak Kapolri masih ingat saya sih, ya boleh-boleh saja ya kalau masih ingat saya. Waktu Bapak Kompol itu Bapak apa namanya, Kapolsek Tambora. Saya 3 kali ketemu Bapak, doakan Bapak. Jadi tapi bukan itu masalah. Masalahnya tolonglah ini, kasus ini ditindaklanjuti dengan profesional, terus ya adil, transparan. Jadi saudara, kita ini orang Kristen diajarkan kasih, bukan diajarkan kita itu membenci ya. Kita ini harusnya menjadi rahmat bagi semesta alam ya, bagi semua makhluk, terlebih terusus manusia. Jadi kita saling bantu, saling tolong. Ini yang kami lakukan pagi-pagi, jam 4 pagi buta ini, jam 4 pagi nih. Ini orang-orang di jalan kita kumpuli. Ini seminggu bisa kita lakukan 2 kali, 3 kali nih. Ya, kita lihat nih. Berkumpulan mereka. Anda bisa kalau mau dukung nih. Ya, di zoom, diperdekat ya. Apa ini ini bisa lah, kelihatan lah ya. Saya percepat ya. Sampai mereka kumpul ya, entah dari mana-mana ya. Itu tuh lari-lari kumpul dia. Nih. Saya percepat ya. Saya percepat, oke. Saya percepat ya. Ini saya percepat nih saudara. Kita habis doa. Ya. Ini orang-orang yang di jalan nih. Kita temuin, kita kumpulin. Pagi-pagi jam 4. Ya, saya besarin ya. Nggak ada di sini menghina-menghina, nggak ada. Lihat, satu bangsa, satu tanah air. Engkau mencintai mereka. Engkau tidak mentampilkan mereka seperti ini. Pasti ada jalan keluar bagi mereka. Itu suara-suara itu ya. Supaya mereka hidup lebih baik, hidup lebih. Oke, nanti dikasih link-linknya ya, yang video-video kami yang pelayanan begini. Mereka punya ide untuk memberikan jalan keluar bagi mereka ini semua. Nanti dikasih link-linknya ya. Ya, kita lihat lanjut ya. Nanti dikasih linknya ya. Intinya itu kalau pagi-pagi setelah kita doakan mereka, kita kasih makan. Namun karena sekarang corona seperti ini masih PPKM, kita kasih uang untuk mereka makan. Puji Tuhan bisa lah untuk makan 2 kali 3 kali ya dalam hari itu ya. Itu namanya kasih. Jadi Pak Napoleon Bonaparte itu baru rahmatan lil alamin. Itu orang-orang Islam yang kami kasih. Agamanya beda. Nggak ada di sana masalah agama-agama. Kita mengasihi orang dengan tulus nih. Lihat nih. Nih ibu-ibu, asal saya datang langsung orang rame itu. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar hidup mereka diberkahi. Tidak kekurangan. Asal kita datang langsung rame orang. Saya cepet ya nih ya. Lihat tambah rame kan. Ada yang sakit datang tuh. Tuh sakit tuh. Pakai tongkat. Saya cepetin ya. Sampai rame banget ya. Oke, saya cepetin ya.
Tengok tuh. Ini baru kasih. Iya, tengok tuh, senang. Menikmati engkau Yesus. Mengalami Tuhan, dia sudah percaya Yesus. Dia yakin bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar, ada keselamatan. Di dalam Yesus ada keselamatan, ada kekuatan. Oh Tuhan Yesus, di dalam Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita. Kita lihat lagi ya, ada yang berdatangan lagi sepertinya. Ya. Ini lagi lihat dah. Begitu ya, kita linknya aja ya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi ya Pak Napoleon Bonaparte, saya tidak tahu ya maksud beliau ini buat surat terbuka ini untuk apa. Tapi nantilah kelanjutannya kita akan coba ya cari tahu bagaimana. Ya kita doa ya. Oke. Tuhan Yesus, aku percaya kuasa-Mu bekerja atas Napoleon Bonaparte. Sekali waktu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena Yesus mengajarkan kami kasih. Tuhan Yesus, begitu juga Muhammad KC beri sehat. Begitu juga semua pemirsa YouTube terus yang sudah subscribe. Tuhan berkati, Tuhan beri sehat, jauhkan dari coronavirus. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.